الحمد لله الكبير المتعال العزيز الغفار له ملك السماوات والأرض ويدبر الليل والنهار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa menunjukkan syukur kita kepada Allah atas semua limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Karena Allah selain telah mencukupi seluruh fasilitas kehidupan kita di dunia, Allah juga telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam, yang karenanya kita dengan ikhlas kemudian mampu dan mau untuk rukuk, sujud, beribadah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kepatuhan dan ketundukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah akan memberikan kepada kita balasan berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi, serta ridhonya yang hanya diberikan kepada mereka yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di dalam meniti jalan ketakwaan adalah sama dengan meniti jalan keselamatan dunia dan akhirat. Maka seorang muslim senantiasa berusaha untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan takwa artinya adalah menjadikan antara dirimu dengan api neraka suatu pembatas, sehingga pembatas itu dapat melindungimu daripada api neraka. Oleh karena itulah juga sebagian ulama mengatakan di antara derajat ketakwaan yang paling tinggi adalah ketika seseorang mampu meninggalkan sebagian yang mubah karena khawatir terjatuh kepada yang makruh, dan sungguh yang makruh itu lebih dekat kepada yang haram. Oleh karena itulah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang makna ketakwaan, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidakkah engkau pernah berjalan pada jalan yang dipenuhi dengan duri, maka apa yang engkau lakukan? Maka Umar mengatakan, tentu aku sangat berhati-hati padanya agar jangan sampai kakiku tertusuk duri tersebut. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, itulah ketakwaan. Engkau berjalan di muka bumi ini dengan penuh kehati-hatian untuk senantiasa patuh dalam mentaati perintah Allah dan berhati-hati agar jangan sampai kemudian terkena duri-duri dosa dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita mendapati pada hari-hari ini banyak orang meremehkan dosa-dosa yang besar. Padahal dosa-dosa yang besar adalah dosa-dosa yang memiliki ancaman yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila manusia kemudian meremehkan dosa yang besar, maka yang kecil apatah lagi, boleh lagi mereka anggap bukan lagi sebuah perbuatan dosa. Orang-orang yang beriman sangat menjauhi dosa-dosa yang besar,
Bahkan mereka juga menghindari dosa-dosa yang kecil karena mereka khawatir jangan-jangan dari yang kecil itulah yang kelak akan membinasakan mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya mengingatkan kepada kita tentang bahaya dosa-dosa kecil yang diremehkan. Dalam sebuah hadis riwayat sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang kecil. Fa innama mathalu muhaqqaratiz dzunubi kaqaumin nazalu fi batni wadin. Sungguh perumpamaan dosa-dosa yang kecil adalah seperti sekelompok orang yang singgah pada suatu lembah. Faja'a dza bi'udin wa ja'a dza bi'udin hatta andaju khubzatahum. Sehingga kemudian masing-masing orang datang dengan membawa satu bilah kayu, lalu terkumpullah kayu tersebut sehingga mereka mampu mematangkan makanan mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna muhaqqaratiz dzunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlikuhu." Dan sungguh dosa-dosa yang kecil, jika kelak Allah menghukum pelakunya disebabkan yang kecil itu, sungguh dosa tersebut pasti akan benar-benar membinasakannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam hadis yang lain riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu muhaqqaratiz dzunubi kamathali qaumin safrin nazalu bi ardin qafrin ma'ahum ta'amun la yuslihuhum illa an-nar." Perumpamaan dosa-dosa kecil yang diremehkan adalah seperti suatu kaum yang dalam perjalanan, lalu mereka singgah di suatu tempat dan mereka memiliki makanan yang tidak bisa dimakan kecuali setelah mereka matangkan dengan api. Maka masing-masing orang pun mencari bahan bakar. Datanglah satu orang membawa kotoran binatang yang telah kering, satu orang membawa kayu bakar, satu orang membawa tulang belulang. Lalu mereka pun membakar itu semua menjadi api, lalu kemudian mereka mematangkan makanannya. Disitulah kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fakadzalika sahibul muhaqqarat." Begitu pula lah orang-orang yang meremehkan dosa-dosa yang kecil. Mereka mengumpulkannya sedikit demi sedikit, satu perkataan dusta, satu perbuatan zalim, satu kesalahan, hingga kemudian terkumpullah kesalahan itu menjadi begitu banyak, sehingga Allah pun kemudian membinasakannya disebabkan karena dosa-dosanya, ia pun tersungkur ke dalam api neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Para ulama menyebutkan dan menjelaskan kepada kita beberapa dampak daripada dosa-dosa kecil yang diremehkan. Di antaranya adalah dosa-dosa yang kecil dapat menyebabkan hilangnya keberkahan pada rizki dan kehidupan kita. Boleh jadi seseorang itu berlimpah materi, berlimpah harta, memiliki kedudukan, tapi dia sama sekali tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang dia nikmati, sehingga apa yang dia miliki itu kemudian tidak bisa membawa manfaat sama sekali dalam kehidupannya, justru membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dampak dosa-dosa kecil yang diremehkan adalah dapat menghalangi terkabulnya doa-doa kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang orang-orang yang berdoa kepada Allah dalam kondisi safar, menengadahkan kedua tangannya, dia berucap, "Wahai Tuhanku, ya Rabb, ya Rabb." Namun doanya tidak dikabulkan dikarenakan dia makan makanan yang haram, dia memakai pakaian yang haram, dan apa yang dia miliki dan dia gunakan berasal dari sesuatu yang haram. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di antara dampak dosa kecil yang diremehkan adalah dapat mengeraskan hati, sehingga membuat fisik menjadi berat dan malas untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu tidak lain disebabkan karena seseorang diberatkan oleh dosa-dosa yang telah dia kerjakan.
Sebagian ulama mengatakan disebabkan karena satu maksiat, aku tidak mampu melaksanakan sholat tahajud selama 40 malam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di antara dampak dosa kecil yang diremehkan adalah bisa menyebabkan tidak diterima amal soleh yang kita kerjakan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari, setiap waktu membuka peluang bagi hamba-hambanya yang saleh, yang beriman dan bertakwa, agar mereka beramal soleh, lalu Allah siap menerima amal-amal mereka dengan memberikan pahala-pahala yang besar. Dan bahkan jamaah rahimakumullah, dosa-dosa kecil yang diremehkan boleh jadi dapat menyebabkan hukuman Allah yang dipercepat di dunia. Seorang dokter menceritakan bahwa dia mengamputasi kaki salah satu pasiennya, lalu ketika ditelusuri ternyata kaki itu pernah menggunakan sandal yang dia curi dari orang lain, lalu dia meremehkan dosa itu, maka Allah pun memberikan hukuman kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu sifat orang-orang beriman dan bertakwa adalah senantiasa berusaha menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari perbuatan dosa, bahkan yang kecil dan remeh sekalipun. Dan apabila mereka terjatuh dalam perbuatan salah dan dosa, inilah orang bertakwa. Apabila dia terjatuh dalam perbuatan dosa, maka dia pun bersegera untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melepaskan diri secara total dari seluruh perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara ciri orang bertakwa kata Allah adalah seseorang yang apabila terlanjur melakukan perbuatan keji, maka ia bersegera ingat Allah, lalu memohon ampunan kepadanya, dan dia menyadari tidak ada yang dapat mengampuni dan menghapuskan dosanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mereka tidak membiarkan dirinya terus melakukan dosa itu berulang-ulang, dan mereka mengetahui konsekuensinya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita hiasi diri kita dengan akhlak muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, baik dalam keramaian ataupun dalam kesendirian. Lalu kemudian marilah kita senantiasa bersungguh-sungguh menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa yang kecil apalagi yang besar. Lalu kemudian bersungguh-sungguhlah kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya, karena bahkan Rasul pun setiap hari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita sebagai umatnya membutuhkan istighfar yang jauh lebih banyak daripada istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa berada di tempat-tempat yang baik, bertemu dan bergaul dengan orang-orang yang baik, minimal orang-orang yang memiliki keinginan untuk senantiasa membersihkan dirinya dari dosa, senantiasa memperbaiki dirinya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan jauhilah tempat-tempat serta teman-teman pergaulan yang dapat melalaikan kita dari Allah dan mendekatkan kita kepada kemaksiatan. Dan terakhir jamaah rahimakumullah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Allah berfirman, sesungguhnya perbuatan yang baik dapat menghapuskan perbuatan yang buruk. Maka perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah kebaikan, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dapat menjadi kafarat, penggugur dosa-dosa kita yang kecil selama kita menjauhi dosa yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah haitsuma kunta. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah setiap kesalahan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah,
Hari ini di antara dosa-dosa yang banyak diremehkan oleh kita adalah yaitu dosa-dosa yang dilakukan di dunia maya, di media sosial. Karena wajah tidak nampak, kadang seseorang bebas berkomentar dan menulis bahkan kalimat-kalimat bukan sekedar pedas, tapi yang sangat menzalimi dan menyakitkan siapapun. Mereka membuat konten-konten, tidak hanya yang mengumbar aib dirinya, tapi juga mengumbar aib saudaranya, bahkan menyalah-nyalahkan orang lain yang belum tentu salah. Ini termasuk di antara dosa-dosa yang diremehkan, bahkan dijadikan sebagai komoditas yang karenanya mereka berharap mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah mereka bertanya ke dalam hati, apa kiranya hukum dari rizki yang mereka terima dari konten demikian? Apakah halal ataukah haram? Lalu bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan mereka? Tentu ini merupakan di antara hal yang patut kita perhatikan di masa kita sekarang ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Terakhir, khatib sampaikan dua pesan. Pertama dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan, saghairul ma'asi yajurru ba'duha ba'da hatta tahdima aslal iman. Dosa-dosa yang kecil dapat menarik dosa-dosa yang berikutnya sampai dapat merobohkan pokok keimanan. Ibnu Abbas juga mengatakan, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dia terus diulang-ulang tanpa usaha untuk berhenti secara total. Wala kabirata ma'al istighfar. Sedangkan tidak akan ada dosa besar manakala ia terus diiringi dengan taubat dan istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dalam ketaatan, dalam kebaikan, dan dilindungi dari perbuatan-perbuatan dosa. Allah tutup aib-aib kita, Allah ampuni dosa-dosa kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin qaidil mujahidin sayyidil ghurril muhajjilin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وزمان
اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على اليهود الغاصبين وانصرهم على القوم الكافرين اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وفرج كربهم يا أرحم الراحمين اللهم حرر المسجد الأقصى وأعده إلى رحاب المسلمين وارزقنا السجود فيه يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أقيموا الصلاة